Pemirsa, suwe ora jamu, jamu pisan pelem lali jiwa. Suwe ora ketemu pisan karo Kang Dewo. Jos Mas, mantap. Sama kudu berbalas pantun. Suwe ora jamu, jamu pisan godhonge turi, kowe kan. Iya coba ulangi. Suwe ora jamu, jamu pisan godhonge turi. Suwe ora ketemu pisan karo kasih tambah. Mantap, ternyata nyambung satu frekuensi. Dari mana hendak kemana? Terus, Dari Madura pergi ke Jawa. lanjut. Kalau boleh saya bertanya, Bagus Tambari yang ganteng siapa yang punya? Mantap. Saya berbalas pantun lagi nih ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya harta koruptor? Dari rakyat masih ke kantong pribadi. Modar kan. Mantap. Oke pemirsa, bincang dengan pantun sebenarnya bahasa sindiran, Kang Dewo. Majas ironis. Betul. Tadi ngomong-ngomong bahasa Madura tah? Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Sama Saya- pernah Nonton menanam. Upin Ipin kan Saya ya. pernah di Malaysia nih, Langkawi, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kelantan, Selangor, Johor Lama. Wah, Lah luar lama biasa. itu. Saya kemarin jalan-jalan ke Singapura. Ternyata dari Singapura ke Malaysia sangat dekat, Dekat banget. tapi tetap bawa paspor karena di sana itu Kalau panen pak ngomongnya grimit. krimit. Apa itu krimit? Grimit sama dengan pisang. Oh visa ya. Grimit. Itu tanpa visa. Ternyata jajanan orang Indonesia ada di sana. Semua ada. Telepon, awul-awulan. Kalau klepon itu bahasa Singapura maupun Malaysia bukan klepon namanya. Apa? Buah Melaka. Oh, Buah Malaka. Oh. Dari mana datangnya cinta? Ya kan maka kalau kan. Semua. Kan ada lagi nih. Burung dara terbang berkasih. Pasir putih lekat di dada. Janganlah bersedih kanda akan pergi ke medan laga. Wah. Ngejar pemburu Bablas, koruptor. Mantap. Oke, guyon berpantun tadi sudah. Ini Kang Dewo yang saya kenal dulu di Dewan Kesenian, di komunitas para seniman. Ternyata beliau punya yang tidak bisa dimiliki orang lain, yaitu suara Dewo dan Dewi. Itu awalnya dari mana, Mas Dewo? Saya kan dulunya dalang sama Kang Entus. Berarti bisa sulukan dong? Ya dikit-dikit aja. Cuma kalau dalang ini ya biasa contoh ini. Ila talah ora ono utantik ono bledek nyamber. Pamato satrio pening gondani tutup bledek. Ila talah pojleng sapa jenengmu? Jenengku Bima Putra Raden Gatot Kaca sapa praji kamu buta. Ya hebat. Itu salah satu sulukan ya. Aku juga ya meskipun ya cuil-cuil lah. Puno kawan itu Semar Gareng Petruk Bagong. Semar Gareng Petruk Bagong iku lucu. Yen guneman durung-durung pasti guyu. Jadi analogi orang sekarang apakah itu fiktif, apakah direalisasikan oleh para dewa kemudian diturunkan orang yang empat ini untuk memberi pepadang ketika nalika ning jagat lagi peteng mergo korupsi, mergo pengelolaan MBG yang diselimpangkan, mergo orang-orang asing yang diberi prioritas. Kan petening jagat, apalagi ada pemalsuan dugaan ijazah palsu. Korbannya adalah 2 orang. Untuk 2 orang berikutnya sudah Minta maaf. Sebenarnya maaf gampang ya, Mas? Ya maaf gampang. Jadi istilahnya kalau memang benar-benar mau minta sama Pak Jokowi, ya nanti kata Pak Jokowi masalah maaf. Iya. Nanti saya maafkan. Yang penting ada etikat baik. Datang ke Solo, nanti saya maafkan. Begitu saja, nggih. Oke, Itu suaranya Pak Jokowi. Suara Mas Jawa. Suaranya Pak Harto bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang ini akan saya kejar koruptor sampai ke Antariksa. Waduh, Mas Kowe itu Mas tapi bukan Pokoknya nomor-nomor. Kalau pennya saya Pak Jokowi, jadi saya itu bisa pokoknya Pak Jokowi. Anda tidak takut disebut termul ya enggak? Kalau namanya termul, berarti saya itu pernah makan uangnya Pak Jokowi. Saya kan nggak pernah. Oh iya, jadi Ketemu salah. aja sekali aja waktu nikahnya Dedion. Oh, padahal nggak boleh loh menyamakan menungset dengan Termul. ternak nggak Ternak boleh. itu nggak boleh. Itu suatu pelecehan. Pelecehan, makanya Ternak kena itu kan undang-undang. hewan. Hanya 2 orang ini karena sering menghujat. Yang disakiti itu tidak perlu membalas, ya kan?
Ada istilah memukul tanpa menyentuh, membunuh tanpa menyentuh, luar biasa. Justru orang yang disakiti diem itu yang berbahaya. Tapi kalau disakiti melawan, nah itu masih cemen. Pernah ada disakiti oleh seseorang? Ya, kan ada pepatah Pak. Sekti tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Wah, ini benar-benar orang Jawa itu. Tapi tidak takut disebut termul, nggak masalah. Saya pernah suatu ketika saya dianggap termul. Saya jawab, loh kamu kok terlalu tega menamakan manusia dengan ternak. Nggak boleh loh. Ada suatu ketika kiai mau sholat, ada anjing yang sedang tergolek sakit, bahkan menitikkan air matanya. Hati kecilnya sang kiai, kamu kok menjijikan. Ternyata kiai itu mendengar suara, loh kamu Pak Kiai sampai menistakan, menghina ciptaan Allah. Ketika engkau menciptakan, Gusti Allah menciptakan makhluk dan dihina, berarti sama saja menciptakan hasil karyanya Gusti Allah. Kiainya menangis. Belum tentu manusia itu mulia lebih demi. Bisa kena asap. Kullu syai'in halikun ila wajah. Kullu syai'in Halikun ila wajah. Luar biasa ini Mas Dewo. Ketemu di bidang tarik suara, kumpul-kumpul dengan para komunitas seniman. Sebelum Mas Dewo menjadi seperti ini, apakah perjalanan hidupnya dari apa dulunya? Katanya pernah jadi nelayan. Pernah nelayan. Pernah namanya tukang batu. Pernah. Pernah juga di Pegadaian. Terus jadi relawan kesehatan. Dewan Kesehatan Rakyat. DKR ya. Alhamdulillah kalau nolong sesama manusia pasien, alhamdulillah dapatnya 2M. Apa itu? Makasih Mas, matur nuwun Mas. M ya. 2M. 2M. Ada istilah kalau senjata kan M16. Ya kan? M16 itu apa jenis revolver ya? M16 berarti Senapan serbu. Itu biasa angkatan darat itu. Iya, pakainya M16 ya. Tapi ada yang pedomannya begini. Nggak tahu berapa M. Manut maring mertua. Mertua macem-macem, mantu minggat. Ya. Jadi apa itu nunut urip NU nunut urip. Mas Dewo, ternyata sampai sudah jauh mengenal Dalang Tobat Surono, mengenal Ki Entus almarhum, Dalang Pai, Kitokati. Dalang Pai kenal? Itu kan buyut saya. Dengan Ki Sumaryo, Majo itu berarti paman. Berarti kan Majo itu manggil kakek saya itu paman. Berarti saya manggil dia itu Mbah. Karena kalau entusnya manggil ibu saya itu Lilik. Oh, Lilik yang di Mucasem ya. Enggak, entusnya manggil ibu saya. Lilik. Ibu Helmina itu Lilik. Berarti ada terah dalang apa ya? Ya memang iya. Maka bisa tadi yang sulukan dan tadi. ngapuntennya dalang di sini tidak ada yang biasa suara cewek, cuma saya. Lainnya nggak bisa suara cewek. Nanti pakainya backing vokal. Iya, Saya pakai dubbing ya. bisa suara anak-anak, bisa impersonat lah. Iya. Bahkan saya kalau menyanyi satu lagu itu ada videonya sama Pak Yusuf. Satu lagu bisa 4 vokal. Suaranya Obi Mesa. Bisa main suara bahasa. Itu masih ada kami sama Mas Yusuf. Contoh ya lagu-lagu lama Obi Mesa ya. Kita dengarkan aja. Tapi ini bukan lagunya Obi Mesa, cuma suaranya nadanya Obi Mesa. Contoh. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Itu Obi Mesa. Itu Obi Mesa. Terus suara Iwan yang lain. Fals. Iwan Fals. Oh, udah bisa ya. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku. Oh, itu lagu Iwan Fals. Terus apa lagi? Ratih Purwasi. Apa itu penyanyi? Ratih Purwasi kan penyanyi, Pak. Ratih Purwasi penyanyi zaman dulu. Belum genap setahun
bahkan saya bisa menunjukkan legendnya Tegal, wakil wali kota Bapak almarhum Habib Ali. Oh iya, gimana? Dan rumah sakit Kardina serta dinas kesehatan supaya ke depan tidak ada pemahaman persepsi. Oh ini ya. Ya semoga berada di sisi yang terbaik. Habib Ali luar biasa. Karena ada teman kita yang ngefan banget sama Habib Ali. Oke pemirsa, bincang pada malam ini sungguh sangat mengasihkan sampai 10 menit 45 detik. Sangat luar biasa. Biasanya nanti dapat endorse seperti iklan tentunya Mas Eci ya. Syukur-syukur dapat iklan. Kita generasi yang sudah tidak muda lagi, tapi kita masih punya rasa semangat muda. Jangan patah semangat, tetap bekerja dan terus bekerja. Bergerak. Salah satu contoh begini. Ini jadi panjang lagi sudah mau tak closing, gak apa-apa ya. Ada seorang nelayan mendapat order oleh salah satu restoran. Restoran itu pesannya bahwa ikan itu harus hidup, sampai ke sini maka tak bayar mahal. Kata owner yang dari rumah makan. Semangat nelayan, semangat bekerja, kemudian pulang dengan harga tinggi harapannya. Sampailah nelayan ini setelah dari melaut membawa ikan ke restoran tadi. Hidup Mati. Akhirnya harganya tidak jadi dibeli. Terus nggak sepatah semangat, dia berangkat lagi paginya memburu agar nelayan itu bersemangat tinggi membawa ikan yang masih hidup. Bawa lagi ke sana dengan sangat hati-hatinya. Yang kedua apa yang terjadi? Mati lagi. Dan tidak patah semangat. Terus oleh owner mengatakan, kamu cari lagi. Ini yang 3 kali terakhir. Kalau kamu gagal sudah aku cari nelayan lain. Dengan semangat yang membara, nelayan ini dalam perjalanan melamun. Saya melihat akuarium diberi ikan yang besar dan diberi ikan yang kecil. Hanya yang besar itu terus ngejar-ngejar, ngoyok-ngoyok, memburu ikan kecil, kan kanibal. Terus, nelayan menirukan dengan konsep ini, bahwa hasil tangkapannya dipindahkan ke akuarium besar, dibawa ke restoran dan diberi ikan-ikan kecil. Ternyata yang terjadi adalah ikan ini masih hidup karena mengejar-ngejar terus, bergerak. Maka ucapan tadi bergerak. Kita harus bergerak agar tidak mudah mati seperti ikan. Seperti lagu Kop Marine, bergerak serentak, pantang mundur sejejak. Oh mantap ya. Jadi pada intinya agar kita menjabat nilai yang sangat tinggi seperti ikan tadi, kita harus bergerak dan terus bergerak. Setuju ya? Setuju. Salam sehat, sukses. Jangan selalu lupa sehat. nanti kalau misalkan ada yang mau main buat Oh boleh. ngobrol di sini aja. Silakan, di sini kan suasananya enak. Tempatnya ini untuk konten. Siapa saja podcast, untuk bicara tentang gundu rasa. tentang ekonomi, sosial, politik, betul, budaya dan budaya, segalanya. apa Silakan saja. hadir di sini. Oh, Sing penting gak sangu ya. Oke. Lucu-lucu pun Boleh.